ketika kita menyebutkan orang berdosa tasabuh, bukan berarti setiap orang yang itu kita vonis dosa bertasabuh, enggak. Ini kita dalam rangka mengingatkan bahwa perbuatan itu, perbuatan menjadikan maghrib sebagai awal hari dalam Islam itu bisa menjadikan kita jatuh pada dosa bertasabuh kepada Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat maupun dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang satu apapun, selalu dalam limpahan karunia, rezeki, hidayah dan rahmatnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tidak berdosa seseorang sebelum sampai ilmunya. Tidak dicatat dosa atas seseorang yang tidak mengetahui bahwa itu dosa. Ini berkaitan dengan dosa tasabuh yang disebutkan dalam pembahasan mengkaji ulang waktu awal hari dalam Islam, subuh atau maghrib. Dalam pembahasan itu kita menyebutkan bahwa yang lebih tepat itu adalah subuh sebagai awal hari, di mana umumnya kita umat Islam meyakini bahwa maghrib adalah awal hari, sementara maghrib itu adalah awal hari yang telah digunakan oleh kalender Yahudi dalam sebagai petunjuk kalender ibadahnya. Dan kita mengikuti itu, dan kita berpotensi dan bisa menjadi dosa tasabuh terhadap mereka. Lalu apakah semua muslim yang menjadikan maghrib sebagai awal hari lantas berdosa? Belum tentu. Karena tidak berdosa atas mereka yang tidak tahu bahwa maghrib itu adalah awal kalender Yahudi. Yang kedua, dia tidak tahu itu dosa bertasabuh, maka tidak akan termasuk ia dosa. Begitu juga dengan orang-orang yang menjalankannya. Dan ini sebenarnya sudah menjadi pembahasan kita dalam buku Masjidil Haram, menyatukan kalender Islam dunia. Silahkan yang mau download. Dan dalam video-video sebelumnya juga udah kita bahas tentang hal ini, apa menjadi dalilnya, apa menjadi fakta-fakta ilmiahnya, fakta alamnya itu seperti apa, sudah kita jelaskan, dan dalil-dalilnya. Karena memang maghrib sebagai awal hari itu, bahkan dari pendukung bahwa yang berpendapat maghrib sebagai awal sendiri menyatakan bahwa dalil-dalil maghrib sebagai awal hari itu nggak tegas. Dan setelah kita kaji bahwa yang dalil-dalil yang dijadikan sebagai maghrib sebagai awal hari, jika kita kupas, kita kaji, itu bahkan menjelaskan waktu awal hari itu adalah subuh. Banyak fakta. Di antaranya pergantian hari, pergantian umur itu pada waktu pagi. Dan Nabi menyebut maghrib itu sebagai siang, witirnya siang. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain. Namun pada pembahasan kita ini lebih menjelaskan bahwa tidak otomatis ketika kita meyakini maghrib sebagai awal hari itu adalah dosa bertasabuh, langsung kita memponis orang-orang yang yang meyakini maghrib sebagai awal hari dalam Islam itu termasuk orang yang berdosa. Enggak otomatis. Karena jika dia tidak tahu, maka tidak jatuh dosa padanya. Banyak dalil yang kita bisa ambil bahwa umat Islam itu diberi pengetahuan terlebih dahulu. Jika dia mengingkari, maka
baru berdosa. Bahkan Allah ketika menjadikan kita manusia, ketika di alam ruh, itu Allah ingatkan dulu. Allah ingatkan dulu, hai manusia, bukankah aku ini Allah Tuhan kalian? Mungkin kita udah sering mendengar dalilnya ini. Ini disebutkan di surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum. Ini firman Allah ketika kita di alam ruh, dan kita langsung menjawab, bala sahidna. Ini di alam ruh. Karena ketika di alam ruh, bahwa ketika penciptaan awal, kita itu langsung dari tubuhnya Nabi Adam, dari punggungnya, dan kita langsung disumpah seperti kita sumpah ketika jabatan awal. Ibaratnya ini sumpah manusia ketika pertama di alam ruh, dan kita udah punya bentuk, udah punya wajah, dan punya bisa berbicara, bersaksi untuk menyatakan ini. Dalam hadis disebutkan bahwa tentang ayat ini, Allah kumpulkan dan menjadikan bagi mereka ruh, kemudian membentuk rupa dan menjadikan mereka dapat berbicara sehingga mereka berbicara. Allah lalu mengambil sumpah janji kepada mereka dan mempersaksikan kepada diri mereka sendiri, bukankah aku ini Rabb kalian? Ini yang kita sebutkan tadi. Dan kemudian Allah berfirman, sungguh aku mempersaksikan dengan kalian dengan 7 langit, 7 bumi, dan aku persaksikan kepada kalian dengan Bapa kalian Adam alaihissalam, agar supaya kalian tidak mengatakan pada hari kiamat, kami tidak mengetahui sumpah ini. Ketahuilah oleh kalian bahwa tidak ada Tuhan selainku dan tidak ada Rabb selainku. Maka janganlah kalian mensekutukan aku dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya aku akan mengutus para rasulku kepada kalian, akan mengingatkan kalian kepada sumpah dan janjiku, dan aku akan menurunkan kitabku kepada kalian. Ini disebutkan di Musnad Ahmad, nomor hadis 20.283. Apa arti hadis ini? Kita disumpah, sehingga tidak ada alasan nanti di hari kiamat kita tidak mengetahui sumpah ini. Kita tidak tahu bahwa Allah itu tidak ada sekutu baginya. Allah itu ada Rabb kita. Gak ada alasan kita nanti syirik, karena kita udah disumpah. Dan untuk mengingatkan ini, Allah utus para rasul. Allah turunkan kitab, sehingga di akhirat nanti tidak ada alasan untuk hal itu. Jadi nggak bisa ngeles lagi nanti di akhirat. Aku nggak pernah bersumpah, aku nggak pernah berjanji, aku tidak ada didatangi para utusan, tidak akan baca kitab. Nggak ada alasan lagi. Ini di alam ruh udah Allah ingatkan, dan ketika di dunia Allah turunkan kitab, Allah utus para rasul. Begitu juga ketika di dunia. Ini disebutkan di surat Al-Isra. Di surat Al-Isra ayat ke-15 disebutkan bahwa wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'asa rasul. Kami tidak akan mengajab sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi tidak akan diajab manusia itu sebelum diturunkan rasul. Di surat Al-An'am juga disebutkan, di surat ayat ke-130, ya ma'syaral jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum
Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul dan golongan dari golongan kamu sendiri? Yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumakum haza. Yang menyampaikan kepada kalian ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu tentang pertemuanmu dengan hari ini. Ini bahkan bukan hanya manusia, bahkan jin dipertanyakan nanti di hari kiamat. Apa belum datang rasul-rasul dari golongan kamu sendiri untuk mengingatkan, menyampaikan ayat-ayat dan memberikan peringatan tentang hari akhirat? Di ayat selanjutnya dijelaskan bahwa zalika allam yakuna rabbuka muhlikal qura bizulmi wa ahluha ghafilun. Yang demikian itu karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara zalim sedang penduduknya dalam keadaan lengah atau tidak mengetahui. Jadi manusia itu ketika dunia nggak akan diajak jika belum datang peringatan atas mereka. Kita lihat negeri Sodom diperingatkan dengan datangnya Nabi Lut. Ada nabi-nabi di mana negeri-negeri yang dihancurkan, yang dibinasakan, nabi-nabi meninggalkan mereka. Jadi artinya tidak dibinasakan, tadi tidak berdosa, tidak dibinasakan sebelum diberi peringatan. Dikasih ilmu, dikasih peringatan. Sehingga ketika nanti di hari kiamat sebelum masuk neraka, ini ada di surat Al-Ghafir ayat ke-50, bahwa orang-orang nanti sebelum masuk neraka maka akan ditanya oleh para penjaga neraka. Kebayang jika kita ada orang mau masuk penjara, sebelum masuk penjara ditanya dulu sama orang penjaga penjaranya. Tentu stres. Gitu juga di neraka ini. Sebelum masuk nanti ke neraka akan ditanya oleh para penjaga neraka. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bainat. Para penjaga jahanam berkata, apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan? Qalu bala. Langsung mereka menjawab dengan sigap, benar, sudah datang. Saking takutnya langsung. Jadi kalau tentara langsung siap. Lalu penjaga neraka jahanam pun berkata, pada berdoalah, karena disampaikan udah ada yang datang. Maka penjaganya, berdoalah kamu. Namun di ujung akhir ayatnya disebutkan, wa ma du'aul kafirina ila fi dolal. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Artinya disuruh berdoa, doanya itu nggak berlaku, masuk, gitulah istilahnya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang nggak akan masuk neraka sebelum datang pemberi penjelasan kepada mereka, pemberi peringatan kepada mereka. Di dalam hadis juga disebutkan ini, ada 3 orang yang diangkat catatan amalnya. Siapa mereka? Orang yang tidur, anak-anak, orang gila. Ini disebutkan dari riwayatnya
Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di mana ini ketika beliau tentang pemerkosa wanita gila, sehingga Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa sabda Nabi SAW bahwa diangkat catatan amal dari 3 orang. Siapa mereka? Orang yang tidur hingga dia bangun, anak kecil hingga dia dewasa, orang gila sampai dia berakal. Ini ada disebutkan di Musnad Ahmad, nomor hadis 1258. Jadi ketika nanti di hari kiamat, orang yang 3 kelompok ini tidak akan dihisap, karena catatan amalnya sendiri aja nggak dikasih, diangkat catatan amalnya. Artinya apa? Orang yang tidak mengetahui itu tidak akan diberikan catatan amalnya, sehingga dia tidak dicatat dosa atas perbuatan yang dia tidak tahu itu. Begitu juga ketika nanti di neraka, ini udah masuk neraka. Api neraka itu tidak akan membakar atas 4 orang. Ada 4 orang yang tidak akan dibakar api neraka. Api neraka itu akan menjadi dingin. Ini disebutkan dari riwayatnya dari Aswad bin Syari yang menyebutkan bahwa sesungguhnya Nabi Allah SAW bersabda, ada 4 jenis orang di hari kiamat nanti. Seorang yang laki-laki tuli tidak mendengar apapun, seorang yang bodoh, seorang yang pikun, seorang yang mati dalam masa kepakuman. Yang tuli tadi menyebutkan alasannya, wahai Rabbku, telah datang Islam, hanya aku tidak mendengar apapun tentang hal itu. Sedangkan orang yang bodoh beralasan, wahai Rabbku, Islam telah datang, hanya anak-anak melempari aku dengan kotoran unta. Adapun yang pikun berkata, wahai Rabbku, telah datang Islam, hanya aku tidak bisa berpikir sama sekali. Adapun yang mati dalam masa kepakuman, artinya belum ada atau masa tenggang, tidak ada nabi, tidak ada pengingat, tidak ada wali yang memberikan peringatan kepada mereka. Mereka berkata, wahai Rabbku, para utusan-utusanmu tidak mendatangiku dan mengambil janji orang-orang yang untuk taat kepadanya. Lantas Allah mengutus para malaikatnya ke dalam neraka. Masuklah kalian ke dalam neraka demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Kalaulah mereka memasuki api neraka itu, api itu akan menjadi dingin dan menyelamatkan mereka. Jadi atas 4 golongan tadi, jikapun mereka masuk neraka, api itu akan dingin pada mereka, jadi nggak dibakar. Ini disebutkan juga di Musnad Ahmad, nomor hadis 15.712. Artinya apa? Sama, tidak berdosa orang yang tidak mengetahui, tidak berdosa orang yang tidak sampai ilmunya. Jadi tidak berdosa, tidak diazab, tidak dihisab, tidak dibakar sebelum sampai ilmu itu. Di dunia orang tidak diazab, tidak dizolimi, tidak dibinasakan sebelum diberi peringatan. Di hari kiamat catatan mereka diangkat dan mereka tidak dihisab. Di pintu mereka juga tidak akan masuk neraka sebelum ditanya apakah mereka telah diberi peringatan, telah ada utusan yang menyampaikan kepada mereka. Dan di neraka, orang-orang yang tidak tahu ini juga tidak akan dibakar api neraka, karena api neraka itu menjadi dingin atas mereka. Namun yang menjadi catatan, ketidaktahuan atas sesuatu ilmu, suatu hukum dalam Islam
Ini juga ada nanti babnya sendiri. Karena ada kewajiban umat Islam untuk menuntut ilmu. Ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Bahkan untuk menuntut ilmu sendiri ini banyak keutamaannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda bahwa barang siapa yang meniti jalan menuju menuntut ilmu, maka Allah akan permudah jalannya menuju surga. Ini disebutkan di Sunan Abu Dawud nomor hadis 3157. Ada juga di Sunan At-Tirmizi yang menyebutkan bahwa barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah sampai dia kembali. Ini disebutkan Sunan At-Tirmizi. Jadi banyak keutamaan orang untuk menuntut ilmu. Jadi tidak otomatis orang yang berbuat sesuatu yang salah langsung otomatis kita sebut kamu berdosa. Enggak, belum tentu. Karena ada faktor dia mungkin belum tahu. Tugas kita memberitahu, mengajarkan, dan juga bukan berarti kita bisa memaksa. Karena tadi di surat Al-An'am disebutkan bahwa hak hidayah itu adalah milik Allah. Orang tersesat itu untuk dirinya sendiri. Orang mendapat petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan itu hak Allah. Tugas kita sesama umat muslim saling mengingatkan. Ketika sudah sampai ilmu kepada kita, mengingkari di situ dosa kita. Sama seperti dosa riba. Satu dinar ya. Ibaratnya 1 rupiah pun, 1 dinar pun, 1 dirham pun, kalau kita tahu itu riba dan kita melakukannya, itu lebih parah daripada berzina dengan ibu kandung. Karena dia sadar ini dosa riba. Dan tentu tidak akan menjadi dosa jika dia belum tahu. Dan banyak hal kenapa bisa orang tidak berdosa. Bisa juga karena perbedaan ikhtilaf, beda pandangan. Sama-sama punya dalil yang sama-sama kuat. Berbeda bukan berarti berdosa yang lainnya. Mungkin ini sebagai jawaban, penjelasan lah katakan untuk kita yang mempertanyakan ketika kita menyebutkan orang berdosa tasabuh, bukan berarti setiap orang yang apa itu kita vonis dosa bertasabuh, enggak. Ini kita dalam rangka mengingatkan perbuatan itu, perbuatan menjadikan maghrib sebagai awal hari dalam Islam itu bisa menjadikan kita jatuh pada dosa bertasabuh kepada Yahudi. Mungkin itu sebagai penjelas saja, di mana bahasan subuh sebagai awal hari ini sebenarnya udah panjang. 4 mazhab juga berbeda pendapat. Di negara juga ada salah satu negara di Libya ya, Libya itu yang pertama berbeda. Ketika presidennya Muammar Gaddafi, dia merubah waktu harinya itu dari maghrib menjadi subuh. Dan keuntungannya ketika kita menjadikan subuh sebagai awal hari, maka kita bisa, insya Allah bisa menyatukan kalender umat Islam, bisa menyatukan hari beribadah, puasa, lebaran, idul adha, hari arafah, bisa satu hari, one day one date, dari mulai ujung timur sampai ujung barat. Mau pakai metode apa aja bisa, insya Allah. Mau ruhiyat, mau hisab, insya Allah bisa. Karena menjadikan subuh sebagai awal hari memberikan waktu, jeda waktu ke ujung timur, memberikan waktu kepada yang di ujung timur umat Islam untuk memulai, untuk bersahur ketika puasa. Mungkin ini aja, bisa lebih banyak nanti kajian dan pembahasannya.
silahkan aja melalui komentar, kita menjadi diskusi. Nggak ada masalah, diskusi, silahkan. Ini menjadi bahan kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Adapun yang benar itu datangnya dari Allah, adapun yang salah itu karena memang kedoifan saya, kehambaan saya yang tidak luput dari salah dan hilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.